masih ada tiket yang bisa dibeli untuk kota Padang, Palembang, Batam, dan Bali. Tiketnya bisa dibeli di www.ceritasebelku.com. Sampai jumpa di kota kalian. Halo semuanya, hari ini gue kedatangan David Nurbianto yang akan melaksanakan tour spesial stand up comedy yang terbaru 2024 dekat dengan rakyat. 2024 dekat dengan rakyat. Terus sebelah kanan gue ini ada promotornya langsung. Dia yang buat show ini berjalan, Panji Pragiwaksono. Saya orangnya. Hah? Kemarin gua ngeliat lu di Pesta Pora, tepar lu gue liat. Minum apa sih lu? Minum apa ya? Kayak mau mal ya? Kayak mau melty. Nggak lo ke Pesta Pora? Enggak lah. Hah? Enggak, bener enggak? Enggak. Gue juga enggak sih. Gue juga enggak. David? Enggak juga ya. Enggak juga. Ya, terima kasih udah nonton. Nah, jadi ngomong Pesta Pora, ini soal politik nih. Hanya, wih, nyambung. Bener. Pesta Pora, pesta demokrasi. Betul. Gokil, bener-bener hebat ya. Emang hebat. Ya, berikan. Jadi David ini materinya kan soal politik nanti kan di show terbarunya. Panji ini lagi rame nih. Karena kemarin gua ngelihat dia di Mata Najwa. Tuh. Yang nonton 5 juta, sekarang udah lebih kali, udah mau 10 juta kali ya. Si video YouTube-nya. Terus dia ngomongin politik sampai trending topik lu di Twitter ya kan, pada ngomongin lu semua kan. Gue mau konfirmasi beberapa hal soal materi lu karena ini menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Apa lucu aja ngelihat lu mau ngebahas politik. Ya kan, ya lu yang ngebahas, gue cuma konfirmasi doang. Karena kan hubungannya sama stand up sama politik kan. Sebelum gue masuk ke David nih. Betul, silakan. Iya kan. Yang pertama, kenapa menurut lu Pak Erick Thohir itu tidak lebih baik dari anak-anak? Tidak beda. Iya, tadi kan materinya kan. Gue bilang. Anak-anak aja tahu, Pak. Sorry, beresin PR dulu, baru main bola. Maksud lo kan diksi yang gue pakai adalah bocah. Bocah aja tau. Parah lu. Itu parah sih. Nggak parah. Menteri lo itu. Kalau salah. Kenapa sih? Gini. Lu punya anak kan? Ayah saya anak. Punya. Gue punya. Lu juga punya anak? Punya. Sky namanya. Bukan. Lu anaknya Ernest. Oh, bukan. Snow. Bukan. Itu juga anaknya. Bukan. Itu sama siapa anak lo? Samsul. Anak lu sekolahnya jelek. Iya. Nilainya di sekolah jelek. Objectively speaking, nilainya jelek. Iya. Pulang dari MPR, PR yang gak dikerjain, dia main bola. Masa nggak ditegur? Ya tapi kalau berani banget sih. Nggak berani, biasa aja. Tapi kalau itu passionnya dia, Buat main bola, bener. karena kan sekarang kan zamannya orang ngejar passion. Lo kenapa menghalang-halangi passion orang? Lo kan juga nggak suka kalau misalnya. Iya, tapi passionnya dia, misalkan Aisyah ini ternyata adalah pemain sepak bola perempuan berbakat gitu ya. Kan tetep aja sekolahnya mesti diselesaiin, udah lu bayar sekolahnya. Nggak bisa biar gitu. minimum lah. Gue kasih tahu ya. Sampai naik kelas aja. Gue nggak pernah ngelarang Samsul. Kayak gue challenge lu. Gue pengen lu lanjutin dulu. Itu gue penasaran, gue gak pernah ngelarang Samsul. Samsul ya apa? Untuk ngikutin passionnya dia. Iya bagus, tapi kan biar minimumnya harus deliver dong. Nilai mesti at least naik kelas lah. Cari cara untuk survive. Kalau nggak Samsul nanti dipertanyakan sama orang tua, murid-murid lain. Sul gimana sih Sul? Main bola, Sul. Iya sih. Bapak lu penulis itu main bola. Iya. Nama Samsul. Ya udah oke. Tapi kakaknya nih Gamila ini dia tuh bener. Yang penting gue tuh gini, karena banyak yang bilang, tapi katanya prestasinya Pak Erick Thohir di PSSI bagus. Ya udah lepas aja jawaban Kementerian BUMN-nya. Enggak, lo tuh punya feeling nggak bahwa itu, nih gini ya, kita ngomongin politik nih ya. Nih David kan juga pasti nanti bahasnya politik juga. Karena gue kan cuma colongan dengar dia latihan. Ya kan gue dengar. Objectively speaking sebenarnya lebih lucu lagi. Iya, dan punya David lebih ya. tajam, lebih serem sih menurut gue ya. Kalau menurut gue lebih lucu David. Kalau David malah menurut gua David nggak cari musuh sih di materi terapi ya. Lo nyari musuh, lo bermusuhan dengan Pak Erick Thohir. Bukan, tidak ada tendensi ke arah situ, tapi kan ada yang kesal. Ada yang kesel. Kalau menurut gue
itu bahkan mewakili keresahan semua orang, nggak cuma per kelompok. Kalau gue kan mewakili kelompok yang resah dengan kinerja menteri ini, resah dengan pernyataan menteri ini. Ini pertanyaan gue ya, David, lu kan materi lu yang 2024 dekat dengan rakyat, itu kan ngomongin politik. Gue udah dengar juga nih, pasti ada tambahan juga ya nanti Ada di show-nya tambahan. kan. Tapi kan gue dengar pas David latihan. Pertanyaan gue, itu akan lu upload kah atau jual digital downloadnya apa gimana? Gue jual digital downloadnya iya, tapi mungkin ada beberapa materi yang gue lihat respon penonton pada saat nanti show-nya. Oke, dan kalau responnya gimana lu potong? Iya, kalau responnya Merinding. Penontonnya merinding. ya penontonnya takut juga, jadi Emang menurunkan gimana? kepercayaan diri gue juga. Maksudnya penontonnya bukannya, maksudnya ketawa sampai Kan biasanya takut. ada respon penonton habis selesai show kan, entah itu dia mention di Instagram Bilang atau di apa? Twitter yang bilang, gila ini bahaya banget materinya kalau diupload, bisa itu sih yang bisa bikin keyakinan gua. Atau kadang orang ketawa terus geleng-geleng belakangan juga sering kan kita lihat ya. Betul. Iya. Iya. Parah bener itu barusan Yes, itu. iya. Itu kan sering. Kemarin juga gitu pas gue nonton dia. Iya. Tapi pembawaan David itu lebih happy dilihat dia bisa ngelempar pacaran ketawa sendiri. Kalau saya kan kayak orang marah kemarin. Nggak, Pak, gue nanya itu karena kalau lu kan lu taruh di mata Najwa, ya kan itu live kan pada saat itu. Iya. Emang lu nggak mikir bahwa ada orang, ya ini gue nggak ngomongin materinya. Iya. Katakanlah Pak Erick Thohir santai lah, ya orangnya santai gitu kan. Lu nggak mikir bahwa ada orang punya kepentingan lain yang pengen pakai materi ini sebagai landasan dia untuk ngekritik lah, apalah, dijadikan alat politik gitu loh. Maksud gua. Sudah terjadi tuh. Iya kan? Iya. Iya. Terjadi nggak? Terjadi dan Iya kan? Jadi untungnya males nggak sih? enggak, karena untungnya begini. Untungnya gini, misalnya gini. Misalnya ada orang pakai job gua untuk nyerang satu pihak. Ya. Pihak itu sekarang kalau lu perhatiin lawan balik pakai job gua juga. Jadi gua tuh nembak semuanya. Gue tuh gak nembak ke satu kubu doang, semuanya gue tembak. Sehingga kubu ini nyerang orang itu pakai jok gue, orang itu balikinnya pakai jok gue juga, dan itu udah terjadi di mana-mana. Makanya orang sekarang nih pada DM gue, pada di kolom komentar, lu tuh sebenarnya belain siapa sih? Itu kubunya siapa sih? Kemarin AHY lu serang, abis itu bukan Ganja, si Erick Thohir dan Luhut lu serang. Sekarang lagi rame video gue di Muslim yang gue ngetawain Mas Anies. Oh, iya, Itu iya, juga iya. lagi rame. Jadi mereka bingung nih, sebenarnya lu kubunya siapa? Gak ada kubu siapa-siapa. Dan lo nggak apa-apa gitu itu dipakai buat jadi sarana politik orang-orang yang punya kepentingan gitu. Karena kita tuh kalau udah keluar tuh udah di luar kuasa kita. Ya udah gitu. Iya, ada orang bikin kursi bagus-bagus dipakai untuk berdiri, nginjek di atasnya benerin lampu. Siapa yang punya kuasa? Kalau misalnya barang kita udah keluar mah. Bodo amat ya. Iya. Karena intensi lo juga jelas ya. Iya. Lo nggak mendukung atau apa gitu Iya. kan. Iya. Nah kalau lo ketika ngerencanain materi-materi politik yang di show ini, intensinya apa? Apa ada satu sosok yang memang lo dukung kah, atau ada satu yang kayak Panji yang lo sebelin kah gitu? Ada gue satu sebelin siapanya, nggak ada. Gue sebel semua. Lo sendiri. Oh iya, semua. Iya. Semua, iya. Kalau gua berangkatnya dari sentimen sih, seperti yang gua udah kalau bikin materi yang nggak sengaja premisnya. Kalau dulu gue ingat waktu Suci 4 kan Pak Dendro bilangnya komen materi gue tuh ada autokritik. Oke. Ke budaya lo waktu Iya itu. waktu itu, yang nggak banyak juga yang nyerempet ke kebijakan publik, kebijakan pemerintah Oke. yang sebenarnya gue nggak sadar, hanya karena gue merasakan pemerintah yang sebenarnya gue nggak sadar, hanya karena gue merasakan aja di bawah, di grassroots gue merasakan, Oke. tapi outputnya adalah ternyata kritik ke kebijakan publik yang dibuat sama pemerintah. Nah, Tapi itu keresahan yang tulus pada saat keresahan itu, yang kan? tulus pada saat Oke. itu. Nah, gue rasa itu sampai ke bawah sampai sekarang. Jadi rata-rata materi gue adalah sentimen gue, sentimen masyarakat yang gue lihat dari sosmed, netizen, dan grassroots yang nggak main sosmed. Jadi emang gue nangkepnya tuh emang dari kasus atau yang beritanya juga udah keluar juga, terus masyarakat komen apa, nah itu gue rata-ratain. Terus masyarakat komen apa, nah itu gua rata-ratain, gua ambil sentimennya. Tapi David kan waktu itu lu juga promotorin yang Ayah Ikhlas volume 1 Dan 2. habis itu volume 2. Kalau sampai 2 kali kan berarti emang rame banget kan, maksudnya orang Keresahannya. seneng kan gitu kan. Lu
tiba-tiba dia datang terus bilang gue mau politik nih gitu. Ya nggak apa-apa, itu kan keinginannya dia. Kayak lu tiba-tiba mau bikin spesial kan hanya karena emang lu pengen ngebahas itu kan. Karena cuman itu yang bikin lu happy ngerjainnya kan, ngapain kita. Tapi nggak ada sudut pandang bahwa Fit ini yang pertama nih masih bisa nih sampai 3 nih gitu-gitu. Sebenarnya David juga sih yang sempat ngobrol sama kami bilang kayaknya ikhlas kita stop dulu, nanti mungkin lanjutin. Sekarang keresahannya akutnya di politik gitu. Iya. Sebenarnya kan David kan omongannya kan kayak waktu itu nih, kalau gue nggak salah David pernah ngomongin soal kebahagiaan rakyat berparade gitu. Itu kan sebenarnya kan bagian dari pesta politik. Itu kan juga grassroots banget. Mungkin lu sama gue nggak tahu sih. Lu kan nggak pernah ikut kampanye naik motor keliling-keliling rame-rame kan? Tidak pernah dong. Enggak sih. Tapi kan kalau Tapi grassroots gue tidur tiap malam pakai baju partai ganti-ganti. Emang gue suka aja. Dan adem. Iya suka gue. nah, itu keresahannya dia, memang keresahannya ada di level itu. Dan kalau misalnya itu yang pengen David omongin, ya udah jalan kita. Apa salah satu yang lo tangkep? Kan tadi lo bilang lo menangkap keresahan orang di politik terus lo hadirkan gitu kan. Ada nggak satu? Ada. Gue tuh ngerasa di skena kita, khususnya stand up komedi aja deh. Iya. Ada komika ngomong politik itu nggak mudah untuk dimakan. Karena untuk lu bisa ngomongin politik dan dimakan sama penonton, lu harus dari sosok dulu. Nah sejauh ini sosok itu ada di Panji. Panji Gua ngomongin sering- politik. Panji ngomongin politik. Gue sering banget keliling open mic. Ada komika baru yang nggak baru-baru banget juga ada yang ngomongin politik. Itu penonton langsung kayak ya elah, ngapain sih lu ngomongin politik? Artinya ngapain sih lu tuh kayak lu boleh ngomong politik kalau lu udah jadi sosok. Nah gue lihat sosok itu ada di Panji. Nah menurut gua kayaknya nggak gitu deh harusnya. Kayaknya semua komik berhak deh ngomongin politik, berhak lu dengar selama premisnya masuk, output punchline-nya juga lucu. Kenapa yang didengerin cuman materinya Panji soal politik, padahal banyak materi komika yang politik yang bagus menurut gua. Tapi orang nggak mau dengar karena kayak ya lalu masih bocah. Ya lu siapa sih? Tapi ada kayak gitu ya? Ada kayak gitu di open mic apa Oh, bahkan di komunitas kalau komika-komika baru nyerempet politik kan kita langsung cie gitu. langsung kayak langsung politik, sosok politik. Sosok politik tuh maksudnya gimana gitu? Kok lu ngebatasin orang untuk punya concern atau keresahan di politik? Nah, gue pengen ya bukan